Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Pertanyaannya, ada apa dengan Pisces? Ada apa dengan cinta Pisces? Cinta Pisces yang mungkin menyimpan misteri dan mungkin menyimpan kerumitan, menyimpan kebimbangan, menyimpan keraguan. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena jawabannya mungkin begini, mungkin begitu, dan jawabannya ada di diri Pisces sendiri. Ada dalam Pisces sendiri. Terkadang kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Terkadang kita mencintai orang yang tidak mengenal kita, hanya mungkin di media sosial. Terkadang orang mencintai kita sementara kita tidak mencintainya. Nah, itulah hukum berbalik, logika terbalik. Logika terbalik ya. Hukum yang berkesalingan, hukum yang berkeharmonisan. Karena ada kalanya kita mencintai, ada kalanya kita tidak mencintai. Walaupun sebenarnya cinta itu menyusul. Saya pernah mengalami itu. Terkadang cinta itu menyusul. Pernah mengalami ya. Itu hanya berbagi. Pernah mengalami bahwa memang cinta itu kadang menyusul. Bahkan itu kata cewek yang saya pernah tolak cintanya. Bukan tolak cintanya, jadi cewek yang pernah saya tidak memperhatikan dia. Saya tidak memerhatikan, padahal dia tuh sangat memerhatikan, sangat pingin ditanya. Sebenarnya tuh diam-diam tuh pengen ditanya. Hanya saya sedang berkonsentrasi kepada ilmu waktu itu ya. Lagi senang-senangnya ilmu. Kata dia, akhirnya dia cewek itu ya menikah dengan orang yang dia tidak cinta. Saya tahu kata cewek itu. Pernah ketemu lagi, sebelum menikah kalau tidak salah dia bilang bahwa cinta itu menyusul, katanya begitu. Intermezzo ya, intermezzo Pisces. Lalu ada apa dengan cintanya Pisces yang penuh misteri ini? Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya saja sulit untuk menentukan pilihan, karena memang Pisces ini sebenarnya selalu bimbang, selalu ragu, dan dia mungkin harus menghadapi apa ya namanya, kalau dibilang keterpaksaan tidak mungkin ya, tidak, atau ya menghadapi rintangan lah begitu, rintangan ya. Ini akan sulit. Hati tidak bisa dibohongi, nurani tidak bisa dibodohi. Maka kita pilih orang yang kita cintai dan dia mencintai kita, itu saja. Pilih orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Jalan terbaik itu menurut saya. Pilih orang yang kita cintai dan dia mencintai juga kepada kita. Itu
akan enak. Walaupun namanya hidup selalu ada ujian ya. Bisnis ini orang yang setia sebenarnya. Saya tahu bisnis ini orang yang setia, apalagi cewek bisnis ya. Kecuali mungkin cewek bisnis ini dikecewakan, makanya jangan mengecewakan cewek bisnis. Jangan mengecewakan cewek bisnis. Bagaimana lalu ketika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita? Apakah mungkin itu hanya angan-angan kita? Ya mungkin saja bisa jadi, karena namanya dunia. Itulah dunia. Itulah perjalanan yang mesti kita lalui. Lalu bagaimana kalau kita kekeh ingin mencintai, ingin dia mencintai kita? Banyak cara. Kita berdoa, kita bisa apa tuh namanya, mengejarnya ya, bisa mengejarnya kan. Mengejar. Terkadang kalau dikejar-kejar orang, apalagi seperti zodiak, ada zodiak lah, yang pokoknya kalau dikejar itu malah lari. Kalau saya kalau dikejar cewek lari, saya pengennya mengejar, karena ada tantangan ya. Jadi berbeda-beda. Nah itu mesti kita pahami. Cinta yang tulus itu terus menerus ya. Itulah cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu tidak terhalang oleh materi. Itu yang mesti diperhatikan. Tidak terhalang oleh tua, tidak terhalang oleh waktu. Dan timbulnya itu nanti kasih sayang. Nyaah. Timbulnya itu nyaah, kasih sayang. Maka carilah cinta yang tulus. Memang sulit tapi mudah. Memang mudah tapi sulit. Jadi kita mesti di tengah-tengah, begitu saja. Kadang kalau kita yang mengejar nih, nantinya sebenarnya bisa gimana kita. Ketika kita sudah malas mencintai, tinggalkan. Kan begitu ya. Biasanya ya. Asalnya ngejar-ngejar nih, dia sudah didapatkan cewek itu, bukan, pokoknya sudah didapatkan dia yang dikejar, kitanya malah lari berdasarkan pengalaman ya yang curhat begitu. Dulu ngejar-ngejar saya sudah terayu oleh rayuan kamu, malah kamu ninggalin saya, kan begitu ya. Banyak ya. Dan yang mesti ingat adalah jodoh sudah ada ketentuannya. Jodoh sudah ada ketentuannya. Ada yang membaca mantra asihan, ada yang membaca mantra pelet asihan, penarik, sama saja ya. Sebenarnya dalam-dalamnya itu kita berdoa hanya melalui kalimat-kalimat khusus begitu. Memohon dengan kalimat-kalimat khusus dan dengan cara tertentu. Ada kan asihan yang seperti saya contohkan tuh, sin kawaning batin iman, sin kawaning jasad eling jahil putih wong sajagat kabeh. Itu untuk memunculkan efek sugesti, pengaruh. Sugesti itu pengaruh ya. Terkadang ada yang so rasional, yang so logis, yang so logika.
Oh, itu cuman sugesti. Iya, sugesti. Sugesti itu pengaruh kan begitu. Oh, itu cuman sugesti. Iya, memang sugesti. Sugesti, pengaruh. Memengaruhi gitu. Hanya dengan cara tertentu. Tapi ketika saya baca di sini ya tidak memengaruhi. Itu hanya sekedar contoh. Dan itu ada lagi panjangnya. Itu hanya untuk umum. ASEAN umum yang tadi saya baca untuk umum agar kita tuh disukai gitu ya. Nah, kita berdoa terus-menerus kepada Yang Maha Kuasa agar dilembutkan hatinya, agar ditundukkan hati yang kita cintai itu, agar menghadap kepada kita, agar dia dengan penuh kasih menghadap kepada kita, dia dengan penuh cinta menghadap kepada kita, dia dengan penuh sayang menghadap kepada kita, dia dengan penuh rasa cinta kasih sayang menghadap kepada kita, dengan penuh kelembutan menghadap kepada kita. Berdoalah, berdoa yang konsentrasi, yang fokus, memohon pertolongan, kan begitu ya. Ada yang harus puasa, ada. Biar apa, kan prinsip spiritual itu memang mesti menahan. Nah, itu menahan lapar, puasa itu memang untuk mempercepat terkabulnya keinginan. Jadi menderita dulu, seolah-olah begitu ya, seolah-olah nih menderita dulu untuk mencapai apa yang dimaksud, untuk mencapai kebahagiaan. Ada yang dengan puasa bagus, yang dengan puasa, yang dengan bangun malam bagus, yang dengan bertapa bagus, tidak ada salahnya. Apa salahnya? Asal tidak merugikan orang. Tetap semua juga tahu mintanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa secara hakikat. Semua juga tahu ya. Setiap orang pun tahu. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan saja orang yang kita cintai itu menghadap kepada kita dengan rasa penuh kasih sayang dan cinta. Dan yang harus siap untuk diri kita adalah menerima. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu itu, kita harus siap menerima bahwa jodoh itu sudah diatur. Kenyataannya begitu, ya kan? Jodoh itu sudah diatur. Gitu ya Pisces ya. Semoga ada ketenangan nih buat Pisces yang sedang tidak tenang, yang sedang bimbang, yang sedang banyak masalah ya Pisces ya. Yang sedang banyak masalah. Masalah itu hanya angin lalu, nanti pun berlalu. Nanti pun berlalu ya. Asal kita penuh pasrah, penerimaan. Hidup ini sebentar. Maka jangan terus-menerus dirundung masalah, jangan. Salam sehat, semangat selalu Pisces.